Bayangkan Anda masuk ke ruang sidang, membawa sebuah kebenaran absolut yang Anda saksikan dengan mata kepala sendiri. Anda tahu pasti apa yang terjadi. Tapi di mata hukum, kebenaran Anda itu mungkin dianggap tidak pernah ada loh. Nah, iya, itu dia. Hari ini di sesi penelusuran mendalam kita, anggap saja ini hari pertama Anda di kelas hukum 101. Ya, semacam pengantar ilmu hukum ya. Betul sekali, kita tidak akan sekedar membahas aturan pengadilan yang kering, kita akan membongkar fondasi paling krusial dari setiap persidangan, khususnya dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia. Karena misi kita di sesi ini adalah memahami logikanya, bagaimana sebuah sistem buatan manusia berusaha menyaring kebenaran dari lautan klaim dan kebohongan ya. Benar banget, keadilan di ruang sidang itu kan nggak bisa ditegakkan cuma dengan cerita sedih atau siapa yang teriaknya paling kenceng kan? Tepat. Semuanya bersandar pada bagaimana Anda mengonstruksi realitas melalui bukti. Oke, mari kita bedah ini. Apa sih sebenarnya esensi dari pembuktian itu sendiri? Apakah sekedar bawa koper isi kwitansi dan ditaruh di meja hakim? Sama sekali bukan. Kalau kita pinjam definisi dari pakar hukum kita, R. Subekti, pembuktian itu sebenarnya punya bobot psikologis. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Jadi pembuktian adalah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang mereka ajukan. Kata kuncinya di sini adalah meyakinkan. Meyakinkan. Berarti ada unsur manusianya di situ ya? Sangat ada. Dan yang sangat mempesona di sini adalah bagaimana sistem hukum kita membagi beban itu. Ada asas pembuktian di pasal 163 HIR. Apa bunyi asasnya? Intinya begini, barang siapa yang mengklaim sebuah hak atau membantah hak orang lain, maka ia yang wajib membuktikannya. Anda yang menuduh, ya Anda yang membuktikan. Masuk akal sih. Tapi tunggu, kalau tugasnya adalah meyakinkan, apakah berarti setiap detail sekecil apapun di sidang harus dibuktikan pakai dokumen? Nah, itu pertanyaan kritis ala mahasiswa hukum. Untuk menjawabnya, kita harus lihat tugas hakim dulu. Hakim itu punya 3 tugas pokok. Oke, apa saja itu? Pertama, mengkonstatir, yaitu melihat fakta peristiwa. Kedua, mengkualifisir, menilai secara hukum. Dan ketiga, menetapkan hukumnya. Berarti urusan bukti-bukti ini ada di tahap pertama ya, mengkonstatir fakta. Betul sekali. Dan ternyata, hukum acara kita itu sangat pragmatis. Tidak semua fakta harus dibuktikan. Loh tunggu, ada fakta di pengadilan yang bisa diterima begitu saja tanpa bukti? Serius? Serius, ada 4 pengecualian penting, di mana Anda bebas dari kewajiban membuktikan. Pertama, kalau tergugat mengakui kebenaran gugatan. Oh ya jelas, kalau lawannya udah setuju ngapain repot-repot dibuktikan lagi kan? Tepat, itu menghemat waktu banget. Nah, kondisi kedua, bagaimana kalau tergugatnya diam saja, tidak mengaku, tapi tidak membantah? Dianggap tidak tahu mungkin? Bukan. Dalam hukum kita, diam berarti menerima. Kalau tidak disangkal, hukum menganggap dia mengakuinya. Wow, bahaya juga ya kalau cuma diam di sidang. Terus yang ketiga apa? Ketiga itu sumpah pemutus. Ini instrumen yang sangat berisiko, nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan keempat adalah fakta prosesuil. Fakta prosesuil ini kayak gimana contoh praktisnya? Gini, itu adalah hal-hal yang diketahui langsung oleh hakim karena jabatannya. Misalnya, di sidang cerai, suami tiba-tiba ngamuk dan banting kursi di depan hakim. Oh, jadi istrinya nggak perlu lagi bawa saksi buat ngebuktiin suaminya temperamental gitu? Bener banget. Hakim kan lihat sendiri kejadiannya. Ngapain minta bukti lagi? Menarik. Nah, kalau hakim harus diyakinkan, seberapa bebas sih hakim menilai bukti yang ada? Apakah mereka terikat aturan kaku atau pakai perasaan saja? Di ranah teori ada 2 aliran besar soal ini. Pertama, teori vrij wewes, dari bahasa Belanda yang artinya bebas. Berarti hakim bebas mutlak menilai bukti ya? Iya, murni berdasarkan keyakinan batin hakim. Lalu yang kedua ada teori verplichtbewijs. Ini kebalikannya, sangat matematis. Hakim terikat mutlak oleh jenis dan bobot bukti di undang-undang. Wah, kalau terikat banget kayaknya kaku banget ya. Sistem kita di Indonesia pakai yang mana? Sistem HIR kita itu ibarat wasit hibrida. Kita mengawinkan keduanya. Oh, jadi ada komprominya ya? Betul. Ada saat hakim harus sangat mekanis, kayak waktu lihat akta otentik, tapi saat menilai saksi manusia, hakim sangat bebas menilai kejujuran saksi tersebut. Bicara soal bukti tertulis, ini ada miskonsepsi nih. Banyak yang mikir,
makin tebal tumpukan dokumen ke pengadilan, makin pasti menang. Padahal nggak gitu cara kerjanya. Di hukum itu ada yang namanya batas minimal pembuktian. Jadi ini soal kualitas bukan kuantitas ya? Tepat sekali. Kalau bukti Anda tidak mencapai batas minimal rasionalitas ini, hakim akan mengesampingkannya. Sebanyak apapun kertas yang Anda bawa. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik soal hierarki bukti tulisan. Kertas itu kan ada levelnya. Di kasta tertinggi ada akta otentik. Iya, mari kita pakai analogi Anda sebelumnya. Akta otentik itu ibarat akun media sosial bercentang biru. Sudah terverifikasi resmi oleh negara ya, lewat notaris atau pejabat berwenang. Benar, sifatnya itu sempurna dan mengikat. Apa yang tertulis di akta otentik harus dipercaya hakim sampai ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Terus satu tingkat di bawahnya ada akta bawah tangan. Ini kayak akun medsos biasa tanpa centang biru kan? Analogi yang pas. Ini surat yang dibikin sendiri oleh para pihak tanpa pejabat berwenang. Berarti posisinya lemah dong. Misal saya bawa bon utang kita berdua, terus Anda bilang ke hakim, itu bukan tanda tangan saya. Apa yang terjadi? Posisi Anda langsung terancam. Akta bawah tangan itu mengikat sempurna hanya jika tanda tangannya diakui oleh pihak lawan. Berarti kalau disangkal, saya yang harus repot-repot bawa ahli forensik buat cek tanda tangan itu. Persis. Makanya pengesahan formal dalam bisnis itu sangat disarankan. Dan di tingkat paling bawah ada tulisan bukan akta. Kayak coretan kertas, kwitansi warung atau chat kasual ya? Iya, itu bukti bebas. Terserah hakim mau percaya atau tidak, biasanya cuma buat petunjuk awal saja. Masalahnya kertas man benda mati. Dia nggak bisa bohong, tapi nggak bisa cerita konteks juga. Makanya kita butuh saksi manusia. Betul, tapi drama kesaksian ini syaratnya berlapis loh. Kesaksian harus lisan dan pribadi di sidang. Nggak bisa pakai pesan suara. Supaya hakim bisa lihat gestur dan keraguannya saat ditanya-tanya kan? Iya dong. Dan saksi harus mengalami, melihat, atau mendengar sendiri kejadiannya. Nggak boleh asumsi. Jadi kalau saksi bilang, kata tetangga saya Pak Budi nampar istrinya, itu langsung ditolak. Itu yang disebut testimonium de audito. Hakim bakal bilang, panggil saja tetangganya ke sini. Gosip tidak berlaku di pengadilan. Masuk akal. Terus ada aturan matematika juga ya buat saksi. Minimal harus 2 orang. Benar. Satu saksi tanpa bukti lain itu dianggap bukan saksi. Ini untuk mencegah orang menghancurkan hidup orang lain cuma pakai karangan cerita sepihak. Nah, ngomongin saksi, hukum kan melarang pihak tertentu buat bersaksi. Anak di bawah 15 tahun, orang dengan gangguan jiwa, dan ini yang menarik, keluarga. Ya, pasal 145 HIR secara umum melarang keluarga sedarah atau semenda secara garis lurus untuk menjadi saksi. Asumsinya karena mereka pasti bias ya kan? Pasti belain keluarganya sendiri. Logikanya begitu. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah ada plot twist di peradilan agama. Oh iya, plot twist seperti apa? Khusus untuk sengketa perceraian karena percekcokan atau shikak. Aturan larangan keluarga itu justru dibatalkan oleh undang-undang. Loh, kok bisa? Bukankah ibu dari suami pasti belain anaknya mati-matian? Kenapa malah mereka yang diminta bersaksi di kasus emosional begini? Coba pikirkan realitas sosiologis sebuah rumah tangga. Pernikahan itu institusi tertutup. Kalau ada KDRT atau cekcok di dalam rumah, siapa yang tahu? Kalau keluarga dilarang bersaksi, kasus perceraian, percekcokan itu hampir mustahil dibuktikan. Saya paham sekarang. Nggak bakal ada saksi netral yang memenuhi syarat ya? Benar. Jadi hukum secara pragmatis membolehkan keluarga bersaksi. Hakim tahu mereka mungkin bias, tapi diserahkan ke kebijaksanaan hakim untuk menyaring fakta dari emosi. Wow, adaptasi hukum yang cerdas. Ini juga berlaku buat kasus nafkah ya? Iya, nafkah dan kedudukan keperdataan lainnya. Hukum menyesuaikan dengan realitas lapangan. Tapi kelemahan saksi manusia kan tetap ada. Bisa lupa, atau emang nggak ada saksi sama sekali. Kalau dokumen nggak ada, saksi nggak ada, terus gimana? Disitulah kita masuk ke alat bukti selanjutnya, yaitu persangkaan. Persangkaan, ini semacam kesimpulan detektif gitu. Agak mirip. Analogi sederhananya begini, Anda bangun pagi, buka pintu, lihat aspal di jalanan basah kuyup. Oke, padahal saya nggak lihat hujannya turun semalaman. Nah, tapi dari fakta aspal basah yang terang benderang itu, Anda bisa menyimpulkan bahwa semalam pasti hujan. Itulah persangkaan. Kesimpulan logis dari peristiwa yang sudah diketahui untuk membuktikan hal yang belum diketahui. Betul sekali. Hakim bisa menyatukan kepingan fakta-fakta kecil untuk menarik kesimpulan rasional. Luar biasa. Nah, sekarang kita ke alat bukti yang kayaknya jadi impian semua orang yang menggugat.
pengakuan. Iya, secara logika, kalau lawan mengakui dalil kita, selesai sudah perkaranya. Tapi kan jarang banget orang di sidang dengan gampangnya bilang, iya saya salah, pasti ada manuvernya. Jelas, pengacara yang pintar nggak akan membiarkan kliennya ngasih pengakuan murni begitu saja. Makanya pengakuan itu dipecah jadi 3 jenis. Oke, jenis pertama apa? Pengakuan murni. Ini jarang terjadi, tergugat membenarkan total gugatan. Perkara selesai. Yang seru itu jenis kedua, pengakuan dengan kualifikasi. Wah, gimana tuh cara kerjanya? Mengakui tapi pakai syarat. Gini contohnya. Anda menggugat saya belum bayar utang 10 juta. Saya jawab, saya mengaku terima transfer 10 juta dari Anda. Tapi itu hadiah dari Anda, bukan utang. Loh, curang dong. Berarti saya sebagai penggugat sekarang harus pontang-panting ngebuktiin kalau uang itu pinjaman, bukan hadiah. Benar banget. Hakim dilarang memenggal pengakuan itu. Jadi beban pembuktiannya bergeser ke Anda. Jebakan tata bahasa ternyata. Terus jenis yang ketiga apa? Pengakuan dengan klausul. Mengakui tapi ditambah keterangan yang membebaskan diri. Contohnya kayak gimana? Anda gugat saya soal utang yang sama. Saya jawab, iya saya memang pinjam uang 10 juta, tapi bulan lalu sudah saya lunasi tunai. Di sini Anda mengakui itu utang, tapi Anda masukin fakta baru soal pelunasan. Hakim nggak boleh misahin klaim ini juga. Tepat. Cuma bedanya dengan yang tadi, di sini beban pembuktian ada di saya. Saya yang harus bawa bukti kwitansi pelunasan itu ke hakim. Manuver yang sangat berisiko ya, ruang sidang ini. Tapi gimana kalau semua strategi ini gagal? Maksudnya jalan buntu total. Iya, nggak ada akta, saksi kurang, persangkaan lemah, lawan nggak mau ngaku. Apa keadilan sudah tertutup? Di hukum acara peradilan agama, masih ada satu kartu as terakhir. Instrumen yang menggabungkan kepastian hukum dengan tekanan spiritual. Maksudnya, sumpah sebagai alat bukti. Ini beda kan sama saksi yang disumpah sebelum ngomong? Sangat beda. Ini sumpah yang diajukan justru saat bukti nyata mentok. Hukum membaginya jadi 3, dan yang paling dramatis itu sumpah deciswar atau sumpah pemutus. Sumpah, deciswar ini kan ibarat kita all in di meja poker, tapi taruhannya akhirat kan? Betul. Kalau Anda kehabisan bukti, Anda bisa menantang pihak lawan bersumpah atas nama Tuhan bahwa dia tidak berutang. Dan kalau dia berani bersumpah, perkaranya langsung selesai. Saya kalah dong. Langsung putus saat itu juga. Hakim mutlak terikat pada sumpah itu. Tapi ingat, pihak yang ditantang bisa mengembalikan sumpah itu ke Anda. Waduh, jadi dia bisa bilang, kamu saja yang bersumpah kalau yakin saya berutang. Kalau saya mundur, saya yang kalah dong. Persis. Konsekuensi psikologisnya luar biasa berat, apalagi di masyarakat kita yang religius. Nah, selain itu ada sumpah supletoyer atau pelengkap. Ini kalau buktinya ibaratnya baru setengah matang ya, kayak cuma ada satu saksi. Pemahaman yang sempurna. Daripada gugatan ditolak, hakim yang memerintahkan Anda bersumpah untuk melengkapi bukti yang kurang itu. Oh, jadi inisiatifnya dari hakim. Terus yang terakhir tadi apa? Sumpah estimator atau sumpah penaksir. Ini juga dari hakim, biasanya dipakai kalau hak ganti rugi sudah terbukti, tapi nominalnya belum pasti. Jadi penggugat disuruh bersumpah menaksir kerugiannya sendiri? Betul, menaksir kerugian yang wajar dan adil dengan sumpah. Wah, jadi apa makna dari semua ini? Kalau kita lihat dari awal sesi penelusuran mendalam ini, pembuktian itu bukan cuma ajang unjuk dokumen ya. Bukan sekedar siapa yang bisa ngomong paling meyakinkan juga. Iya, mulai dari hierarki akta, syarat saksi, pengecualian untuk keluarga yang bertengkar, sampai kekuatan sumpah, ini adalah sistem ketat buat bantu hakim menyaring kebenaran. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pada akhirnya, peradilan agama kita memadukan ketegasan hukum acara peninggalan Belanda dengan kebijaksanaan dalam melihat realitas sosiologis masyarakat kita. Harmoni antara kepastian hukum dan kearifan lokal ya. Nah, dengan melihat hierarki akta dan kuatnya sumpah ini, sistem ini memang tampak sangat rasional. Tapi juga sangat menyadari keterbatasan manusia. Betul. Namun, bayangkan, ini untuk Anda semua yang mendengarkan. Jika sebuah kebenaran mutlak, kejadian yang benar-benar terjadi, hanya diketahui oleh satu orang saksi mata. Dan dia tidak punya dokumen apapun ya. Iya, di mata hukum acara yang dingin ini, apakah kebenaran itu benar-benar pernah terjadi? Apakah sistem menyelamatkan kita dari tuduhan palsu, atau justru membiarkan sebuah kebenaran lolos begitu saja? Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya, dan selamat merenungkan hal tersebut.